Bab 4238. Formasi medan kunci 6 naga. Lupakan saja, mungkin aku terlalu banyak berpikir. Aku minta maaf atas sikap burukku sebelumnya. Sierra Kin cukup murah hati dan melambaikan tangannya. Meskipun Rain ini dulu berbicara buruk, tapi bagaimanapun juga dia pernah membantu mereka dan karena ini adalah kesalahpahaman, jadi tidak berarti apa-apa. Begini, Tuan Istana Qin sebelumnya sudah menghadapi klan naga sisik dan takutnya pihak lawan akan bermain trik licik lain kali. Aku berencana untuk membiarkan saudaraku tinggal di sini dan mengurus Suezu agar tidak menimbulkan masalah. Biarkan dia membalas budi baik Tuan Istana Qin yang telah menyelamatkannya. Erik Qin tiba-tiba membuka mulutnya dan berkata, "Ya, seperti Tuan Istana Qin." Rain sangat gembira dan hendak melanjutkan. Saat ini, dia tiba-tiba melihat Erik Qin mengerutkan kening, hatinya bergetar dan dia segera tutup mulut. Dirinya sebenarnya ingin bilang pihak lawan terlalu lemah dan membutuhkan perlindungan. Untungnya, Erik Qin mengedipkan mata, kalau tidak dia akan mengatakan hal buruk lagi. Sebenarnya, teman seiman Rain juga pernah menyelamatkan kami sebelumnya dan dia telah membalas budi. Sierra Qin menggelengkan kepalanya. Tidak, saudaraku ini sangat peduli tentang budi baik seseorang. Membuka formasi bukanlah apa-apa bagi Tuan Istana Qin, tetapi baginya, itu adalah budi besar. Selain itu, dia sebelumnya juga salah bicara. Tolong, Istana Tuan Qin beri dia kesempatan untuk menebus kesalahan. Bagaimana mungkin Erik Qin melewatkan kesempatan bagus ini, dan segera menambahkan. Sierra Qin juga seorang manusia, dia tahu karakter mereka berdua. Jika mereka benar-benar bisa dicocokkan menjadi pasangan, itu bukan hal yang buruk. Kalau begitu, repotin teman seiman. Sierra Qin ragu sejenak dan setuju. Meskipun tidak merasa klan naga sisik akan bertindak secara tiba-tiba, tetapi ada kekuatan Rain di sini dan keberadaannya di sini pasti akan menjadi jaminan bagi kultivator lain di Suezu. Meskipun tidak memikirkan dirinya sendiri, Sierra Qin juga memikirkan kultivator Suezu. Dilihat dari sebelumnya, kepedulian Rain terhadap Suezu sangat tulus dan tidak palsu. Apalagi Erik Qin sudah berkata demikian, jika dia menolak, itu akan sangat melukai wajahnya. Mendengar persetujuan Sierra Qin, seluruh tubuh Rain gemetar karena kegirangan dan wajahnya langsung memerah. Saudara Qin sangat bisa diandalkan. Perkataan dia sebelumnya mengacaukan pertemuan dengan Sierra Qin, tetapi perkataan Erik Qin memberinya waktu untuk berhubungan dengan Sierra Qin. Meskipun ini hanya perlindungan, tapi bagaimanapun juga ini adalah langkah pertama dan dalam proses ini, bisa membuat beberapa peluang lebih lanjut. Tapi Rain memikirkan sesuatu, jadi dia tetap bertanya. Saudara Qin, bukankah kamu akan berurusan dengan klan naga sisik selanjutnya? Apakah kamu benar-benar ingin menahanku di sini? Aku telah menciptakan kesempatan untukmu, kamu bisa membantu di sini dengan tenang. Lalu bagaimana dengan kamu? Aku akan menghubungimu bila perlu. Setelah itu, Erik Qin pergi bersama Taois Huangmu dan lainnya. Namun sebelum pergi, dia tidak lupa memberitahu Rain untuk kurangi bicara dan bertindak lebih banyak. Pria ini memiliki kekuatan dan bakat, dengan kemampuannya sendiri sudah cukup untuk menarik perhatian banyak kultivator wanita, tetapi sayang sekali dia buruk dalam bicara. Jangan khawatir, kali ini aku tidak akan bicara. Rain pun bersumpah. Seseorang tidak akan pernah jatuh pada batu yang sama 2 kali berturut-turut. Namun, Erik Qin kali ini sangat misterius, tidak tahu harus berbuat apa. Setelah itu, Erik Qin memimpin kerumunan dan terbang menjauh dari puncak gunung dan mendarat di kaki gunung. Tuan Muda Tobi, apa yang perlu kami lakukan?
Sugoyan dan yang lainnya bertanya. Tuan Muda, jika menghancurkan formasi, aku dan teman seiman Chen dapat membantu. Ketua Sekte Awan berkata. Keduanya bagus dalam formasi, tentu saja, jika Erik Kin ingin mematahkan formasi, tanpa bicara pun, mereka tidak bisa lepas dari hal ini. Tidak perlu, kalian tinggal di sini saja, aku akan pergi berlatih selama beberapa hari. Namun, Erik Kin melambaikan tangannya dengan santai dan berjalan sendirian ke dalam hutan di pulau itu. Semua orang saling memandang, merasa sedikit bingung. Apa maksudnya ini? Dalam pandangan mereka, alasan mengapa Erik Kin memberontak melawan Mingsu pasti untuk memisahkan diri dari klan Naga Sisik dan bersaing untuk mendapatkan kesempatan memasuki istana. Entah itu menyerang langsung, atau memikirkan cara melawan formasi, intinya aliansi tiga pasukan ini harus dihancurkan. Alhasil, Erik Kin kini langsung meninggalkan puncak gunung dan pergi sendiri. Apa niatnya? Di sisi lain, Pangeran Klan Naga Sisik masuk ke dalam formasi, wajahnya menjadi gelap. Tetua Yu, pergi selidiki, apa hubungan antara kultivator dua kegagalan itu dengan Tobi dan mengapa selalu mengikutinya. Di antara mereka, pasti ada sesuatu yang tidak kita ketahui alasannya. Tobi ini tidak mungkin mendapatkan dukungan dari para master dari semua sisi dalam waktu semalaman, apalagi mengikutinya. Kultivator dua kegagalan mengikuti satu penurunan seperti dia, pasti ada alasan. Mata Pangeran Klan Naga Sisik berkedip. Menjadi pewaris Klan Naga Sisik, otaknya tentu saja tidak buruk. Taois Huangmu dan lainnya tidak segan-segan menantang Klan Naga Sisik dan juga mendukung Erik Kin. Ini jelas-jelas tidak normal. Aku mengerti. Tetua berambut putih itu mengangguk. Sugoyan dan lainnya adalah keyakinan Erik Kin untuk berani menantang. Selama orang-orang ini ditangani, Erik Kin akan menjadi harimau yang tangan dan kakinya dipotong. Tidak ada ancaman sama sekali. Ada satu hal, karena orang ini tidak impulsif untuk melawan kita, maka dia pasti memikirkan beberapa trik rahasia. Kemungkinan besar untuk menghancurkan formasi. Beberapa hari ini kamu harus mengirim seseorang untuk menjaga formasi, jangan beri kesempatan kepada orang ini untuk menghancurkan formasi. Pangeran Klan Naga Sisik mengingatkan. Pangeran, jangan khawatir. Dalam beberapa hari ini, aku akan mengirimkan beberapa tetua Klan Naga Sisik untuk bergiliran menjaga formasi besar ini dan tidak akan memberi kesempatan kepada orang ini untuk mendekat. Begitu ditemukan, tidak peduli siapa itu, segera bunuh. Pangeran Klan Naga Sisik berkata dengan dingin. Sekarang Shen Muzhou dan Mingzu diikat ke kereta olehku. Sangat cocok menggunakan tangan mereka untuk membunuh semua yang tidak patuh. Aku tahu, tetua berambut putih berkata. Tinggal beberapa hari lagi, aku ingin melihat apakah Tobi ini memiliki kemampuan untuk masuk. Pada akhirnya, Pangeran Klan Naga Sisik mencibir dengan jijik. Di sisi lain, Erik Kin berjalan sendirian ke hutan lebat, tidak mencari tempat duduk bersila, tetapi menahan aura. Setelah memastikan tidak ada yang melihat, dia terbang. Segera, Erik Kin diam-diam tergantung di kejauhan di puncak gunung, matanya tertuju keluar istana dan dia terus berpikir. Erik Kin, apakah kamu berencana untuk menyerang kedua formasi itu? Iblis Fu bertanya dengan rasa ingin tahu setelah melihat pemandangan ini. Menyerang melawan formasi, bukan hanya kamu, takutnya semua orang akan berpikir kalau aku akan berpikir tentang formasi, Erik Kin berkata. Bukan begitu, Iblis Fu tertawa. Jika tidak memilih untuk menghadapi Klan Naga Sisik secara langsung, pikiran pertamanya adalah menerobos formasi, kemudian mengambil kesempatan untuk masuk setelah istana dibuka. Ini adalah cara yang paling langsung dan paling efektif. Mana mungkin begitu mudah.
Kamu kira klan naga sisik adalah kekuatan nomor satu klan iblis dan formasi yang mereka atur tidak cukup kuat? Erikin tersenyum dan berkata, formasi ini disebut formasi medan kunci 6 naga, dan bisa dibilang sebagai formasi pertahanan terkuat di daratan dunia dewa. Formasi ini khusus digunakan untuk mengisolasi formasi internal dan eksternal, seperti kastil. Meskipun kultivator fase penilaian 2 kegagalan kuat, jika tidak ada ratusan serangan, juga tidak akan bisa terpecahkan. Jika ingin memecahkannya, maka harus memecahkan beberapa pola formasi inti. Bersambung.